makna takwa yang sebenarnya. Apa makna takwa yang sebenarnya? Kalau tadi adalah definisi takwa, sekarang makna takwa yang sebenarnya. Quran surat ke-3 atau Ali Imran ayat 102. Di sini mari kita perhatikan kalimat yang sangat sering kita dengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Haqqa tuqatih, bertakwa yang sebenar-benarnya takwa. Oleh karena itu, apa makna ini? Mari kita perhatikan, banyak sekali ayat yang bisa kita jadikan rujukan dari keterangan para ulama. Di antaranya Ibnu Rajab, beliau mengatakan haqqa tuqatih bermakna adalah mengerjakan kewajiban, meninggalkan yang diharamkan, serta subhat, dan mengerjakan perkara yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Itulah makna takwa yang sebenarnya. Jadi kewajiban harus dikerjakan, yang haram harus ditinggalkan, yang sunnah juga dikerjakan, yang makruh ditinggalkan. Ini menurut Ibnu Rajab. Saya ulang, yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan, yang makruh ditinggalkan. Kemudian yang kedua, menurut yang sangat penting, apa itu? Sahabat mulia Abdullah ibnu Mas'ud, beliau menafsirkan di dalam tafsirnya Al-Quranul Azim, juga di dalam kitabnya riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan seterusnya. Makna haqqa tuqatih, pertama, ayyuta'a fala yu'sa, Allah itu ditaati, tidak dimaksiati. Jadi Allah itu ditaati, tidak dimaksiati. Yang kedua, wa ayyudhkara fala yusa, Allah itu diingat, tidak dilupakan. Masya Allah. Jadi Allah itu diingat dimanapun kita berada. Yang ketiga, wa ayyushkara fala yukfar, Allah itu nikmatnya disyukuri, tidak dikufuri. Itulah makna haqqa tuqatih menurut Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang ketiga, dari Talq bin Habib rahimahullah, beliau mengatakan takwa berarti engkau menjalankan ketaatan pada Allah atas petunjuk cahaya dan engkau mengharap pahala darinya. Termasuk dalam takwa pula adalah menjauhi maksiat atas petunjuk cahaya dari Allah dan engkau takut akan siksanya. Agak sulit ya, akan saya sederhanakan. Jamaah mau menulis atau cukup dengerin? Kalau menulis saya ringkas. Menurut Tolhah ini yang namanya takwa menjalankan ketaatan atas petunjuk cahaya Allah dan mengharap pahala hanya darinya. Jadi mengerjakan ketaatan atas petunjuk cahaya Allah dan hanya mengharap pahala darinya, nyanya besar. Kemudian
Termasuk takwa yang sebenarnya adalah menjauhi maksiat atas petunjuk cahaya Allah dan takut akan siksanya. Ini. Jadi menurut Thaleh bin Habib tadi, kita bertakwa itu menjalankan ketaatan kepada Allah atas petunjuk cahayanya dan mengharap pahala semata karena Allah. Dan juga termasuk takwa yang sebenarnya haqqa tuqatih adalah kita menjauhi maksiat atas petunjuk cahaya darinya dan karena takut atas siksanya. Ini makna takwa haqqa tuqatih. Inilah di antara makna takwa, definisi takwa. Kemudian wasiat takwa adalah wasiat yang paling agung. Di kandungan hadis tadi, wasiat takwa adalah wasiat yang paling agung. Siapa yang berwasiat takwa ini? Yang berwasiat takwa yang pertama adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi Allah mewasiatkan bertakwa kepada para hamba-hambanya. Silahkan Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 131. Perhatikan di ayat itu, Allah mewasiatkan takwa kepada para hamba-hambanya. Walaqad wassaynal ladzina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Yang kedua, siapakah yang berwasiat takwa? Yang berwasiat takwa hampir seluruh utusan Allah. Para anbiya, para nabi, baik itu rasul, para nabi dan seterusnya, itu semuanya mewasiatkan takwa. Saya ambil satu yang diwakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Apa itu? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada, beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan khutbah yang luar biasa. Di antaranya beliau berwasiat kepada manusia agar mereka bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin mereka. Itu. Kemudian yang ketiga, takwa wasiat siapa? Generasi salaf. Salaf itu artinya dahulu. Diawali para sahabat radhiyallahu anhum, juga tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Maka saya ambil di antaranya wasiat Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau berkhutbah. Amma ba'd, aku wasiatkan kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan seterusnya, lihat Jami'ul Ulum wal Hikam jilid 1 halaman 406. Juga siapa lagi yang bertakwa, mewasiatkan takwa? Seluruh para ulama, para dai, para penegak kebenaran selalu berwasiat. Bahkan setiap khotib Jumat, maka
ia wajib menyampaikan wasiat takwa. Saking agungnya, saking mulianya ya hak Allah takwa itu, sehingga betul-betul ia takwa itu harus terus disampaikan dan disampaikan dan disampaikannya, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah menariknya ya, dan tidak kalah menariknya adalah apa itu? Bahwa yang namanya takwa itu penyandarannya dengan orang-orang yang sangat penting. Bertakwa kepada Allah itu seperti apa? Mari kita lihat. Takwa digandengkan dengan nama Allah, itu yang pertama. Jadi takwa digandengkan dengan nama Allah, seperti Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 96. Lihat di sini, wattaqullahalladzi ilaihi tuhsyarun, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Maknanya adalah takutlah kepada kemurkaan dan kemarahannya, karena itu hal paling besar yang harus ditakuti. Hukuman Allah di dunia dan di akhirat ada karena kemurkaan dan kemarahannya. Itu. Jadi dalam hal ini menggandengkan Allah dengan nama kebesarannya. Baik, mari kita lihat berikutnya kiat-kiat untuk meraih takwa. Apa saja kiat-kiat meraih takwa? Pertama, menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i. Yang kedua, melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kemudian yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang sholih. Keempat, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu di antara kiat-kiat, padahal sejatinya masih sangat banyak sekali. Ini biar lebih mudah aja. Pertama, menuntut ilmu syar'i. Yang kedua, menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Yang ketiga, apa tadi? Bergaul dengan orang-orang yang sholih. Yang keempat, merasa terus diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa sih keutamaan orang yang bertakwa itu? Keutamaannya Masya Allah sangat banyak sekali. Ini diambil dalam kitab Qawaid wal Fawaid halaman 161, dan juga disampaikan Fawaid Taqwa minal Qur'anil Karim oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kami mengambil itu. Pertama, surga diwariskan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu hanya diwariskan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita ingin memasuki surga, kita wajib bertakwa kepada Allah, karena ini hak Allah. Quran surat Maryam surat 19 ayat 63. Jadi surga Firdaus, surga yang diwariskan. Yang kedua, takwa adalah sebab seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ya bertakwa. Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 76. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, dibukakan keberkahan baik dari bumi maupun dari langit.
Jadi kalau kita ingin segala sesuatu diberkahi oleh Allah, hendaklah kita bertakwa. Mari kita perhatikan surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 96. Lihat ayat yang sangat luar biasa. Sebuah penduduk negeri bila beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan pintu keberkahan dari mana? Dari langit dan bumi. Masya Allah. 4. Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa. Quran surat 16 atau An-Nahl ayat 128. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan gambaran yang begitu jelas bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Yang kelima, dimudahkannya urusan baik dunia maupun akhirat, dan juga dimudahkan baginya urusan rizkinya. Masya Allah. Jadi urusan dunia dimudahkan, urusan akhirat dimudahkan, dan rizkinya juga Allah berikan kemudahan. Surat At-Tolak surat 65 ayat ke-4. Jadi dengan beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan segala permasalahan itu akan terurai. Karena Allah telah memberikan jalan itu. Bahkan dengan beriman dan bertakwa, Allah pula yang akan memberikan rizki. Bahkan rizkinya tidak disangka-sangka. Ini hal yang patut untuk kita renungkan. Jadi apabila ada saudara-saudara kita ekonominya, kurang lancar, seret misalkan, perbaikilah akan hak-hak Allah. Apa tadi hak Allah? Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah-perintah Allah penuhi. Larangan-larangannya tinggalkan, jauhi dan tinggalkan. Insya Allah jaminan dari Allah akan pasti terwujud. Di mana jaminan Allah? Di antara ayat tadi juga ayat sebagai berikut, surat 33 ayat 70 dan 71. Coba perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersikap jujurlah. Salah satu akhlakul karimah adalah jujur. Yuslih lakum a'malakum, Allah Tabaraka wa Ta'ala lah yang akan menyelesaikan masalah itu. Bahkan bukan hanya selesai masalah, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Bahkan bukan hanya mengampuni dosa-dosa, kalau disempurnakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ia akan mendapat kemenangan yang sangat besar sekali. Itu. Kemudian berikutnya, takwa adalah sebaik-baik bekal seorang hamba, baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Jadi bekal sebaik-baik dalam urusan dunia dan akhirat adalah takwa. Silakan Quran surat 2 atau Al-Baqarah ayat 197. Lihat di ayat itu, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Perhatikan sebaik-baik bekal, wahai orang-orang yang beriman, baik untuk dunia maupun untuk untuk akhirat, adalah takwa. Maka di hadis ini tadi, hak Allah paling tinggi, yakni takwa. Yang ketujuh,
keutamaan takwa, kesudahan terbaik baik urusan dunia maupun akhirat. Jadi sekali lagi, kesudahan yang terbaik baik urusan dunia maupun akhirat adalah dengan menjadi orang yang bertakwa. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 128. Lihat, kesudahan yang baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga dengan 7 keutamaan ini memotivasi kita agar kita terus berusaha dan meningkatkan ketakwaan, sehingga nanti haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya takwa bisa kita raih sampai akhir hayat kita, sehingga dunia dan akhirat Allah berikan yang terbaik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Ini untuk poin pertama, hak Allah. Sekarang poin kedua.